Halo, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Di pertemuan kali ini aku ingin membahas tentang siapa dirimu dan apa tugas kehidupanmu. Nah, ini sangat penting ya untuk kita. Kadang-kadang manusia itu banyak sekali yang dia lakukan. Kayak aku nih, banyak sekali yang aku lakukan. Aku bikin kain, aku terapi juga, kadang-kadang aku ngajar juga, jadi guru tamu di beberapa sekolah, terus aku buka warung juga. Pokoknya apa aja yang pengen aku kerjakan, dan aku senang aja melakukan itu gitu. Tapi aku harus cari, aku harus tahu apa sebenarnya tugas kehidupanku. Awang ini sebenarnya siapa dan tugas kehidupannya apa gitu. Beberapa tahun yang lalu, sejak 2015 ya, Awang itu dikenal sebagai artisan kain, lebih banyak dikenal sebagai artisan kain. Walaupun di tahun itu aku udah nerapi ya, tapi tidak sevulgar sekarang, hanya getok tular aja. Jadi setelah dari masih di batubara, tapi setelah ada proses gonjang-ganjing di batubara, aku mulai itu masuk ke kain, diperjalankan untuk apa ya, membagi ilmu tentang memotif kain menggunakan daun-daunan segar. Nah, mulai 2015 sampai sekarang alhamdulillah aku masih dikenal di dunia perkainan ya. Orang masih banyak kenal Awang Kagunan sebagai seniman kain sampai hari ini. Dan sejak tahun 2015 sampai hari ini aku masih aktif untuk membagikan ilmu tentang perkainan, tentang teknik mengolah kain menggunakan daun-daunan segar dengan cara dipukul-pukul pakai palu. Namanya ecoprint ponding. Nanti kalian bisa googling ecoprint ponding. Yang sekarang udah diadopsi, dipelajari oleh ratusan ribu orang, dan alhamdulillah banyak orang yang akhirnya memberdayakan dirinya dengan teknik itu. Akhirnya mereka berkarya, bisa menjual karyanya, dan bisa menghidupi keluarganya. Dan sekali lagi, aku hanya sebagai alat Tuhan untuk membagikan ilmu pengetahuan itu. Dan sekarang kalau misalnya ditanya siapa Awang itu dan apa tugas kehidupan Awang, aku langsung bisa jawab, oke, Awang adalah healer dan tugas kehidupannya adalah membantu ya, untuk menyembuhkan orang lain. Tapi yang menyembuhkan bukan aku, mereka sendiri, dirinya sendiri. Aku hanya memberi tahukan tentang tekniknya dan membersamai mereka berproses. Jadi sembuh tidak sembuh itu bukan karena aku, sembuh tidak sembuh itu pilihan mereka sendiri. Aku hanya membersamai dan aku hanya ngasih tahu begini caranya gitu. Nah, ini jadi penting. Beberapa minggu lalu aku ngobrol dengan salah satu teman baru, boleh dibilang teman baru ini ya. Teman baru, ngobrol tentang spiritual, ngobrol tentang banyak hal, dan dia nanya, Bunda itu siapa gitu. Dan itu akhirnya jadi apa ya, bukan perdebatan, diskusi yang panjang antara aku dengan beliau tentang setiap manusia itu wajib untuk bisa mengetahui siapa dirinya dan wajib untuk tahu apa tugas kehidupannya, karena itu sangat penting. Tugas kehidupan itu apakah satu dan itu berlaku sepanjang hayat pun? Enggak. Kalau menurutku enggak.
Karena di proses kehidupanku ya, aku punya banyak tugas kehidupan yang selesai satu, akhirnya ada tugas baru. Setelah tugas baru aku bisa selesaikan dengan baik, ada lagi tugas baru. Tapi ketika aku menilik ke belakang ya, ketika aku tarik garis ke belakang, ternyata healer itu udah aku lakukan sejak 2010 ya, walaupun tidak seterbuka sekarang. Dan sejak kecil itu memang sudah ditanamkan nilai-nilai itu oleh almarhum bapakku. Jadi mulai kecil itu aku udah terbiasa dengan proses pengobatan dan segala macam, pijet, suwuk dan segala macam itu udah terbiasa. Karena pada saat itu bapakku juga berprofesi sebagai healer. Kalau zaman aku kecil itu bahasanya bukan healer ya, dukun. Jadi ketika bapakku berproses untuk membantu pengobatan pasien-pasiennya, aku ngasisteni bagian bikin teh. Jadi bagian ngaduk teh, habis itu ngasih ke mereka. Setelah mereka pulang, aku baru beresin gelasnya, aku cuci gelasnya, dan itu menjadi tugasku sehari-hari. Akhirnya dunia penyembuhan itu udah terbiasa aku lihat sejak aku kecil, dan di situ aku dididik oleh bapakku ya, intens. Setiap kali bapakku melakukan perjalanan kemanapun itu, dari 4 anaknya aku yang selalu diajak kemana-mana. Terus habis itu ada kewajiban untuk puasa ini, puasa itu, tiap jam 12 malam harus bangun, harus sholat tahajud, dan itu tidak stop kecuali aku menstruasi. Itu terus diperlakukan seperti itu ya, kewajiban-kewajiban itu aku harus melaksanakan tanpa ada alasan ya, tanpa ada alasan. Dan memang bapakku itu dulu sangat keras sekali, sampai pada usia 17 tahun aku baru berani berontak. Setelah bapakku bilang ya, aku diajak duduk, terus bapakku bilang, bapak butuh orang yang bersedia untuk meneruskan laku. Dan pada saat itu aku langsung menolak. Aku pengen jadi manusia biasa aja, aku pengen jadi manusia pada umumnya. Sejak saat itu kewajiban-kewajiban itu aku dibebaskan. Jadi aku nggak harus puasa ini itu, dan aku nggak punya kewajiban untuk sholat tahajud tiap malam dan segala macamnya. Tapi karena itu udah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan ya akan menjadi kebiasaan seterusnya gitu, karena udah ditanamkan mulai kecil tuh. Tapi udah dibebaskan dari banyak hal, dan sampai usia 35 tahun akhirnya aku diperjalankan untuk kembali masuk ke ranah spiritual, masuk ke dunia pengobatan, dan itu aku jalani sampai sekarang. Jadi tugas kehidupan itu enggak hanya satu menurutku. Tuhan itu akan kasih banyak. Setelah yang satu selesai, disiapkan lagi yang lain. Yang ini selesai, disiapkan lagi yang lainnya. Karena aku dulu juga sempat bisnis furniture juga, bisnis batu bara juga, di kain, bahkan sampai hari ini aku masih tetap menjalankan bisnis kainku. Dan yang dari dulu sampai sekarang, dari 2010 sampai sekarang, yang itu aku lakukan terus tanpa jeda ya, itu ya healer, mijet, dari 2010 sampai dengan hari ini. Walaupun diselingi dengan banyak kegiatan ya, tapi mijet itu ya tetap mijet. Mijet itu tetap jadi tugas kehidupanku, karena banyak sekali orang yang datang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan banyak permasalahan di dalam tubuhnya. Walaupun
tidak apa ya, tidak jadi pekerjaan utama, karena aku masih melakukan banyak kegiatan yang lain, aku masih mempunyai banyak pekerjaan yang lain juga, gitu teman-teman. Jadi wajib untuk kita ya, untuk tahu siapa dirimu sebenarnya dan apa tugas kehidupanmu, supaya apa? Supaya bisa fokus, supaya bisa concern, supaya bisa paham. Oh iya, ini tugasku nih. Aku ini seorang healer. Jadi tugas utamaku adalah bantu untuk nyembuhin orang. Ya, dimana orang itu biar berproses untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya kalau misalnya ada yang datang kecetit ya diterapi supaya kecetitnya hilang. Kalau misalnya ada orang datang karena ada luka batin dan segala macamnya ya diterapi supaya luka batinnya bisa sembuh. Ada orang datang pengen install program untuk restorasi bawah sadar, dia punya mimpi, dia punya cita-cita supaya itu semua bisa berjalan otomatis, ya aku bantu untuk install. Ada yang sakit, ya aku bantu untuk mereka biar sembuh. Tapi aku juga punya kegiatan-kegiatan yang lain, ngurusin kain, warung, kadang-kadang jadi guru juga. Semua masih tetap aku lakukan, tapi aku tahu tugas utamaku apa dan aku ini siapa. Ya semoga kalian semua sudah banyak yang mencari tahu sebenarnya kalian itu siapa dan tugas kehidupan kalian masing-masing itu apa. Biar lebih fokus ya, dan hidup itu lebih terarah. Kalian tahu apa tugas utamanya ya, dan yang lain-lain itu hanya support aja. Udah tahu, oh ini tugasku, ini tugas utamaku. Yang lain-lain juga dikerjakan, tapi harus paham tugas utamanya apa. Yang lain-lain bisa jadi sampingan, yang lain-lain bisa jadi selingan, yang lain-lain bisa jadi sebagai apa ya, obat untuk kalau kita berada di posisi kejenuhan, gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.